Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Maulida, saya mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang demam berdarah dengue atau DBD. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu DBD, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara pencegahannya? Nah, kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu demam berdarah dengue atau DBD. DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Nah, kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai dengan sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Dan bisa dibilang nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko itu adalah pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, tinggal atau berpergian ke daerah tropis, bayi, anak-anak, atau orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Nah, akhirnya kita mengetahui apa saja gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah umumnya bersifat ringan dan muncul 4 sampai dengan 7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya menyerupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika kita telat menangani. Adapun beberapa gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah sendiri meliputi demam tinggi mencapai dengan 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2 sampai dengan 5 hari, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, perdarahan dari hidung, gusi, atau bawah kulit. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan slogan pencegahan demam berdarah atau DBD yang berbunyi 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Namun, prinsip pencegahan DBD bukan hanya itu. Cara yang paling utama adalah dengan memastikan Anda digigit oleh nyamuk Aedes aegypti untuk menghindari penularan demam berdarah. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah DBD adalah menguras bak mandi seminggu sekali, karena genangan air merupakan tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Dan yang kedua, bersihkan juga wadah penampung air lainnya. Yang ketiga, pasang kasa dan kelambu nyamuk. Yang keempat, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Dan yang kelima, gunakan lotion atau krim anti nyamuk. Memakan makanan yang sehat, serta meminum vitamin agar daya tahan tubuh kita bagus. Dan jangan lupa untuk melakukan fogging. Fogging adalah cara pencegahan demam berdarah secara massal dengan penyemprotan obat nyamuk yang mampu menjangkau area lebih luas. Obat fogging mengandung zat kimia pyrethroid sintesis atau insektisida yang dilarutkan dengan air, kemudian akan diuapkan menjadi kabut asap. Asap fogging dapat menyebar cepat ke pelosok bangunan dan dapat cepat membunuh nyamuk serta jentik-jentiknya. Nah, kita sudah belajar tentang nyamuk Aedes aegypti, gejala demam berdarah, dan juga bagaimana cara penanganannya. Mari kita mengetahui bagaimana intervensi keperawatan defisit pengetahuan. Nah, sekarang kita akan mengetahui intervensi keperawatan dari defisit pengetahuan, dan yang saya ambil adalah edukasi kesehatan, di mana kita melakukan tindakan observasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi.
identifikasi faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Dan selanjutnya adalah tindakan terapeutik, di mana kita menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, dan berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian untuk tindakan edukasi, kita menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita sudah belajar apa itu demam berdarah dengue, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Serta saya juga sudah memberitahu bagaimana intervensi keperawatan yang dilakukan pada defisit pengetahuan, dan yang saya ambil adalah edukasi kesehatan. Saya, Tiara Maulida, pamit undur diri ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi, dan semoga bermanfaat.